Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik, bisa dengar suara saya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja ya. Nanti saya record aja biar nanti yang terlambat bisa mengikuti materi ini. Mungkin ini karena pertemuan pertama ya, jadi saya akan share sedikit tentang materi kuliah ini. Terima kasih Anda sudah join di VLM, kemudian saya cek Anda sudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kemarin tentang flowchart. Sekali lagi kalau ada kesulitan, welcome, kapan saja Anda boleh bertanya apapun. Mungkin saya sedikit menjelaskan ini ya. Oke. Oke, jadi di pertemuan kedua ini saya akan sebenarnya menjelaskan tentang implementasi, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kemarin ya. Saya rasa kemarin saya sudah share video bahwa di dalam pemrograman itu ada dua langkah yang paling penting, gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan tahap pemecahan masalah. Inilah sebenarnya yang kita sebut dengan algoritma. Jadi cara berpikir Anda. Makanya kenapa kok kemarin Anda belajar tentang flowchart, bagaimana Anda belajar pseudocode, itu adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan cara berpikir Anda ke orang lain atau nantinya mungkin yang mengimplementasikan pikiran Anda itu bukan Anda sendiri, tetapi orang lain. Jadi bagaimana komunikasinya, itu lebih baik Anda bisa menggunakan bahasa pseudocode atau menggunakan flowchart. Jadi ada dua tahap. Pertama adalah tahap pemecahan masalah. Jadi kalau misalkan Anda diberi suatu case, Anda harus bisa menyelesaikan masalah belum dengan menggunakan bahasa pemrograman, tetapi menggunakan cara berpikir Anda. Step by step-nya seperti apa, Anda gambarkan menggunakan simbol flowchart atau menggunakan pseudocode. Kemudian yang kedua adalah tahap implementasi. Nah, disinilah adalah mulai kita menggunakan bahasa pemrograman. Saya sudah membaca apa yang sudah Anda kerjakan kemarin. Alhamdulillah sebagian besar saya harapkan itu mau benar-benar pekerjaan Anda ya. Jadi kalau misalkan Anda berusaha silakan Anda belajar dengan siapapun. Tapi sekali lagi kalau misalkan saya harap Anda benar-benar mengerti. Kalau nggak ngerti silakan tanya kapanpun. Gitu ya. Nah, oke. Saya akan lanjut ke terkait dengan pertemuan kedua ini. Bahwa di materi kuliah kita, dasar pemrograman, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengenalan komputer. Nanti mungkin saya tidak akan membahas terlalu detail tentang komputernya sendiri, karena yang paling penting adalah algoritmanya untuk di mata kuliah ini. Kemudian yang kedua adalah terkait algoritma. Kemarin adalah saya contohkan misalkan bikin mie dan sebagainya, Anda bisa lihat di videonya. Kemudian bagaimana algoritma dasar, misalkan pencabangan itu seperti apa, perulangan seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita pelajari mulai sekarang dan selanjutnya. Nah, untuk nilai sendiri, kemarin sudah ada tugas pertama, Anda silakan mengumpulkan tugas. Anda sebagian besar sudah mengumpulkan tugas, memang ada beberapa yang belum silakan tetap aja mengupload ya. Karena tugas ini akan 50% dari nilai Anda akan saya ambilkan dari tugas, kemudian nanti akan ada kuis, ada UAS. Oke. Nah, untuk programnya sendiri gimana? Di VLM, kalau saya kembali ke VLM, oke, ini sudah ada sudah ada Dev C++, Anda bisa download di sini atau Anda bisa download dari websitenya Dev C++. Tapi kalau misalkan Anda, ini kan diinstal di komputer ya, kalau misalkan Anda kesulitan atau mungkin pengen menggunakan cara lain, Anda bisa menggunakan alternatifnya. Ada beberapa, misalkan ini adalah online, jadi kalau Dev C++ ini program yang harus diinstal di komputer Anda. Kalau yang ini online, jadi kalau misalkan saya tunjukkan di sini, misalkan saya coba ini. Oke, nah seperti ini. Nah, ini adalah program C tetapi online. Jadi Anda bisa ngetik misalkan menggunakan handphone dan sebagainya, Anda bisa menggunakan ini. Tentu saja kalau misalkan yang Dev C++ nggak bisa diinstal di handphone gitu ya. Tapi Anda bisa menggunakan program-program ini. Ada beberapa alternatif seperti contohnya tadi Anda bisa coba salah satu, misalkan program Fish juga seperti itu, atau tutorial point, semuanya juga ada contohnya. Oke. Kemudian untuk membuat flowchart Anda bisa menggunakan Word dan sebagainya, tetapi ada aplikasi yang memudahkan juga, yaitu di app.diagram.net. Jadi
saya buka coba ya. Jadi seperti ini. Nah, oke, saya close saja. Nah, langkahnya seperti ini akan memudahkan. Misalkan saya start, berarti saya tinggal drag aja, kemudian saya ketik start dan sebagainya. Ini akan sangat memudahkan kalau misalkan Anda membuat, misalkan next-nya bentuknya apa, tinggal saya klik aja, gitu ya. Oke, nah, kemudian kita akan masuk ke sini. Jadi kemarin Anda minta untuk mengerjakan tugas ya. Tugasnya adalah bagaimana untuk mengkonversi dari nilai menjadi huruf gitu ya. Nah, mekanisme yang sama misalkan seperti ini. Jadi Anda diminta untuk mencari kelompok usia. Berarti buat program untuk mengelompokkan usia kalau kurang dari 17 anak dan seterusnya. Saya rasa kurang lebih flowchart-nya seperti ini. Yang penting adalah Anda paham simbolnya. Ini adalah lingkaran ini oval ya. Itu bisa gunakan untuk start atau stop gitu ya, mulai atau berakhir. Kemudian di sini ada jajaran genjang, ini adalah untuk input. Jadi kalau misalkan Anda membutuhkan input dari komputer atau input dari orang, Anda bisa menggunakan simbol ini. Kemudian ini belah ketupat adalah untuk if ya. Jadi Anda untuk menguji suatu syarat, kalau misalkan jika kondisi tertentu, maka dia akan melempar. Nah, kotak sendiri adalah kotak proses gitu ya. Jadi kalau contohnya seperti ini, kalau misalkan usia kurang dari 17, kalau iya maka dia akan lari ke sini. Kalau tidak dia akan melanjutkan. Oke. Kemudian akan masuk ke tahapan berikutnya. Nah, ini adalah tahapan untuk memecahkan permasalahan atau tahapan algoritma. Jadi kalau misalkan Anda diminta untuk membuat program, buat program untuk mengelompokkan usia berdasarkan keterangan misalkan ya, jika usia kurang dari 17 anak, antara 17 sampai 24 adalah remaja dan sebagainya, Anda perlu membuat ini. Tetapi yang paling penting di sini adalah apa? Di sini Anda harus tahu logikanya. Kalau kurang dari 17, oke, berarti anak-anak. Tapi gimana kalau seperti ini? Nah, komputer tidak akan mengenal range. Anda harus menentukan salah satu. Kurang dari 17, lebih besar dari 17 atau kurang dari 24. Jadi lebih baik Anda pikirkan salah satu. Nah, karena di sini secara berpikir Anda harus berpikir bahwa oke, berarti pada saat tahap pertama ini sudah disaring gitu ya. Bahwa informasi kalau kurang dari 17 pasti masuk ke sini. Sehingga yang lewat sini bisa dipastikan pasti lebih besar dari 17. Sehingga tinggal Anda uji dengan menggunakan syarat kedua, yaitu apakah kurang dari 24. Kalau kurang dari 24, berarti dia masuk ke sini. Kalau tidak, dia masuk ke dewasa. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Anda boleh interupsi kapan saja, gitu ya, daripada terlambat terlalu jauh nanti. Oke. Nah, sekarang itu tentang algoritma. Nanti saya rasa Anda akan banyak belajar tentang algoritma ini dengan menggunakan berbagai kasus yang nanti diberikan untuk latihan Anda. Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung diinterupsi. Misalkan ada soal kemarin atau seperti apa. Nah, saya akan masuk ke tentang bahasa C. Nah, ini adalah contoh program dalam bahasa C. Oke, jadi kalau daripada berlama-lama, saya akan copy langsung. Saya akan menggunakan dev C++, misalkan seperti ini, gitu ya. Saya akan paste di dev C++. Oke, sama seperti ya ini programnya. Oke, saya split aja jadi 2. Oke, di sini. Oke, kelihatan dua-duanya ya layarnya. Bisa lihat layar saya dua-duanya? Bisa, Pak. Oke. Oke. Good. Nah, contohnya yang pertama ini. Oke, mana tadi? Oke. Nah, ini contohnya program pertama. Saya setelah membuat program, kalau menggunakan dev C++, maka untuk menjalankan kita pilih execute, kemudian kita pilih compile and run. Oke, dia akan memproses dan akan menghasilkan ini. Mana outputnya? Outputnya adalah di sini. Ada tulisan belajar bahasa C. Oke. Atau misalkan Anda menggunakan yang tadi, yang compiler online yang saya share tadi, berarti ya kita bisa menggunakan misalkan yang ini. Oke. Oke, program yang sama, saya paste, saya klik run, maka dia akan menjalankan, kemudian akan menampilkan ini. Oke. Misalkan misalkan saya rubah, misalkan
kuliah dasar algoritma dan pemrograman. Kalau saya jalankan, maka di sini akan berubah. Oke. Atau Anda misalkan menggunakan compiler yang lain, welcome aja. Anda menggunakan yang mana silahkan. Oke. Misalkan ini. Kalau ini berarti saya klik run, nanti di sini ada olah outputnya. Nah, kalau ada yang nggak jelas silakan ditanyakan. Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke skripnya sendiri. Nah, di dalam bahasa C itu ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Pertama, kalau kita belajar bahasa, jadi tadi ya, algoritma adalah cara berpikir, bahasa adalah implementasi. Jadi Anda mau makan, Anda bisa berpikir saya mau makan. Tapi gimana caranya Anda menyampaikan mau makan itu ke orang lain? Mungkin kalau di Indonesia Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau di Inggris Anda menggunakan bahasa Inggris. Di Jepang bisa menggunakan bahasa Jepang. Tetapi idenya sama. Saya mau makan. Nah, sama seperti implementasi, Anda bisa berpikir, cara berpikir adalah menggunakan flowchart atau menggunakan pseudocode. Tapi gimana cara implementasinya? Anda bisa menggunakan banyak hal. Bisa menggunakan bahasa C, bahasa PHP, menggunakan C++, menggunakan Python, menggunakan apapun gitu. Atau mau buat game pakai Unity dan sebagainya. Tapi yang penting adalah cara berpikir dengan implementasi itu dua hal yang berbeda. Tolong bedakan di sini. Karena banyak yang biasanya, saya langsung coding aja. Tapi begitu kalau codingnya simple mungkin nggak ada masalah. Tapi begitu codingnya itu sangat kompleks, Anda perlu menggambarkan, perlu membuat algoritma. Nah, kalau di sini, ini adalah beberapa hal yang mungkin perlu Anda pahami tentang bahasa C. Karena bahasa C tentu saja Anda terikat dengan bagaimana cara menuliskan, bagaimana aturan-aturan di dalam bahasa C. Yang pertama adalah terkait dengan include. Oke. Kenapa harus ada include? Include ini adalah untuk menyertakan library. Jadi di dalam bahasa C itu sudah punya banyak program yang sudah siap dipakai atau yang kita sebut dengan library untuk kebutuhan tertentu. Misalkan seperti ini, stdio. Apa itu stdio? stdio ini adalah standar input output yang digunakan oleh si bahasa C. Oke. Jadi stdio ini nanti akan terkait dengan penanganan layar dan lain sebagainya. Jadi apakah ini harus? Nah, ada beberapa compiler yang mewajibkan menggunakan ini, ada yang tidak. Tetapi ada beberapa hal yang wajib. Tetapi lebih baik Anda tetap gunakan untuk memastikan bahwa program yang Anda buat itu bisa dijalankan oleh compiler manapun. Jadi ini ya. Jadi apapun dengan extension H ini merupakan fungsi gitu ya. Jadi bisa Anda ada math.h, ada io.h dan lain sebagainya, nanti akan Anda gunakan macam-macam. Oke. Perintah include, jadi ada diawali dengan tanda pagar, ini berfungsi untuk menggabungkan file. Jadi nantinya file stdio ini akan digabungkan dengan program utama Anda ini akan dijadikan satu dijalankan. Halo, ada yang bisa di-mute ya? Minta tolong. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah int main. Apa ini int main? Nah, di dalam bahasa C itu semua blok program, ini kita sebut dengan satu blok program, itu harus digunakan sebuah fungsi. Nah, fungsi yang paling minimum ada di dalam bahasa C adalah fungsi main, karena fungsi ini adalah fungsi utama yang akan dicari oleh bahasa C pada saat menjalankan sebuah program. Oke, jadi dia pada saat dijalankan, dia akan mencari yang namanya main. Oke, begitu ketemu main, maka akan dijalankan. Oke, itu intinya main. Kemudian yang ketiga terkait dengan int. Apa ini int? Int ini adalah tipe data. Jadi int adalah integer, ada yang macam-macam. Nanti saya akan jelaskan ke Anda. Nanti akan kita masuk ke situ. Tetapi yang perlu Anda pahami adalah bahwa kalau ini adalah tipe data yang akan diperoleh dari fungsi ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kemudian di sini Anda bisa lihat ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Nah, kurung kurawal buka dan tutup ini wajib ada untuk menandai suatu blok perintah di dalam bahasa C.
Jadi kalau misalkan Anda lihat seperti ini, setelah kita tahu fungsi main, mana saja fungsi main, maka fungsi main adalah yang ada di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi itu wajib ada. Jadi dengan kurung kurawal ini kita akan mudah untuk menandai mana awalnya, mana yang akhirnya. Oke. Kemudian berikutnya fungsi. Nah, ini salah satu kita mulai masuk ke fungsi. Printf. Printf ini adalah sebuah fungsi dasar untuk menampilkan teks ke layar. Teks yang ditampilkan yang mana? Yang ada di dalam kurung biasa ini. Oke. Dan diawali dengan tanda petik, diakhiri dengan tanda petik. Dan ingat, setiap akhir dari sebuah fungsi harus diakhiri dengan titik koma. Titik koma ini sebagai penanda fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, dan seterusnya. Jadi titik koma ini yang paling penting. Kemudian berikutnya adalah return zero. Return zero ini karena ini adalah fungsi, maka dia akan mengembalikan nilai yang ada di sini. Jadi kalau misalkan int main, maka 0 ini akan dikembalikan ke sana. Kenapa kok return zero? Karena sebenarnya kita tidak mengembalikan apa-apa ke sistem ini. Oke. Oke. Bentar. Nah, kita masuk ke tadi ya, kurung kurawal sudah dan sebagainya. Oke. Nah, printf. Printf ini adalah sebuah fungsi. Printf ini adalah fungsi yang ada di dalam stdio.h. Oleh karena itu, kenapa kok Anda harus load ini? Agar dia mengenali perintah printf. Kalau Anda tidak load ini, ada di beberapa compiler yang Anda tidak akan memahami printf itu fungsinya apa. Oke. Kemudian di antara tanda petik ini adalah yang dicetak. Kemudian satu lagi adalah apa ini backslash n? Kenapa kok ada tulisan ini? Ini adalah direktif di dalam bahasa C yang berfungsi untuk memindahkan baris ke baris kedua, gitu ya. Jadi itu dasarnya di bahasa C. Oke. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya bisa menjalankan ini. Oke. Anda bisa lihat belajar bahasa C atau misalkan di sini saya ganti, misalkan kuliah DAP, misalkan seperti ini ya. Oke, saya jalankan sama, maka dia teksnya akan berubah menjadi kuliah DAP. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa titik koma ini akan memisahkan sebuah perintah dengan perintah yang lain. Sehingga sebenarnya Anda bisa saja membuat semuanya di dalam satu baris. Misalkan seperti ini, printf dan sebagainya. Ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena si pemrograman C itu akan melihat setiap perintah itu berdasarkan mana akhirnya berdasarkan pada titik koma. Oke. Nah, seperti ini. Nah, tadi saya nyampaikan backslash n itu adalah untuk pindah baris. Misalkan gini, saya punya kalimat kuliah DAP dasar pemrograman bahasa C. Misalkan seperti ini. Mungkin pada saat saya jalankan, Anda bisa lihat, oke, berarti tulisannya di sini adalah kuliah dasar pemrograman bahasa C. Oke, seperti ini. Tapi bagaimana kalau misalkan backslash n itu saya taruh di sini? Maka kira-kira seperti apa tulisannya? Maka tulisannya adalah kuliah DAP, ganti baris, kemudian dasar pemrograman bahasa C. Jadi kalau misalkan saya jalankan ini, oke, Anda bisa lihat di sini. Kuliah DAP, pindah baris, backslash n tadi, dasar pemrograman bahasa C. Atau Anda bisa menggunakan dua buah perintah, misalkan seperti ini. Oke. Misalkan di sini saya tambahkan misalkan bahasa C itu mudah. Misalkan seperti ini. Maka pada saat saya jalankan, maka dia akan keluar semuanya. Sehingga di sini pada saat ditampilkan, kita tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya programnya itu dibuat dalam satu baris atau dua baris. Sehingga Anda bisa menganggap bahwa user Anda nggak akan pernah tahu apa yang di belakangnya programnya seperti apa. Oke, jelas ya sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Oh ya, satu lagi bahwa semua perintah dalam C, oke saya masuk ke sini saja. Di dalam bahasa C itu seluruh perintah itu case sensitif. Artinya
huruf besar dan huruf kecil berbeda, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam identifier, apa identifier? Identifier adalah sebuah nama yang digunakan untuk program menyatakan variabel atau fungsi atau apa saja, gitu ya. Jadi aturan umum seperti ini, identifier itu harus berawalan dengan, boleh berawalan huruf kapital, huruf kecil, selama tidak boleh dengan angka. Oke. Kemudian baru bagian berikutnya atau huruf kedua itu boleh angka dan lain sebagainya. Case sensitif, jadi dia akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Oke. Kemudian tidak boleh ada spasi dan tidak boleh mengandung karakter khusus. Ini yang penting. Oke. Kemudian saya masuk ke tipe data. Apa tipe data itu? Jadi begini. Di dalam C, sebuah variabel yang ditentukan itu harus kita tentukan fungsinya. Kita akan menyimpan apa di dalam variabel itu? Kira-kira kalau misalkan saya tanya ke Anda, jadi seperti ini ya, ada beberapa tipe data. Yang pertama adalah char, berarti karakter. Kemudian double, ini berarti hilangan real, berarti boleh menggunakan koma. Kalau int itu adalah integer, bilangan bulat, jadi nggak ada komanya, gitu ya. Jadi int sama long int ini adalah bilangan bulat, tetapi range-nya yang berbeda. Kalau float sama double ini adalah bilangan koma dengan atau bilangan real dengan ketelitian yang bergantung ini. Kalau float itu lebih rendah, kalau double itu lebih tinggi. Artinya di belakang komanya itu lebih banyak. Sekarang saya tanya gini. Misalkan gini, saya membuat sebuah variabel, misalkan jumlah peserta dalam kelas. Oke, saya tanya gitu ya. Kira-kira cocoknya jumlah peserta dalam kelas itu menggunakan bilangan bulat atau menggunakan bilangan real? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Kenapa kalau bilangan bulat? Karena di dalam kelas nggak ada orang, nggak ada koma. Oke, good. Itu jawabannya ya. Kenapa kok nggak pakai real? Karena misalkan di dalam satu kelas itu anaknya berapa? Anaknya 20. Kan nggak mungkin anaknya 20,2. Karena yang 0,2 ini separuhnya anak atau seperti apa kan kita nggak ngerti. Sehingga kita harus tahu kita akan menggunakan bilangan real atau menggunakan bilangan bulat. Contohnya, kalau misalkan saya ingin menghitung suhu, berarti real atau bulat? Suhu. Real. Bilangan real. Real. Kenapa real? Karena suhu bisa Karena ada kemungkinan komanya. ada komanya. Oke, good. Jadi itu ya jawabannya. Jadi Anda sudah paham kapan saya menggunakan real, kapan saya menggunakan bilangan bulat, real atau bilangan bulat. Nah, ini adalah perintah apa? Nama-nama variabel di dalam C nanti akan Anda gunakan, tetapi saya akan nanti kita langsung ke contoh aja. Oke. Nah, gimana mendeklarasikan variabel? Nah, ini yang paling penting. Variabel intinya adalah suatu tempat penyimpanan di dalam komputer yang bisa diisi oleh nilai apapun, gitu ya. Nah, variabel itu bisa nanti akan berguna untuk macam-macam. Misalkan untuk perkalian seperti ini ya, intn berarti saya mendefinisikan sebuah variabel n dengan tipe integer atau bilangan bulat seperti tadi ya. Atau char ch berarti saya mendeskripsikan variabel yang namanya ch dengan tipenya char gitu ya. Atau seperti ini, saya mendefinisikan luas dengan tipe double. Atau yang ini ya, Anda bisa gunakan seperti ini, i, j, k. Artinya apa? Saya membuat 3 variabel i, j, k itu dengan tipe integer. Oke. Nah, sekarang saya buat contoh, misalkan saya buat program saja yang sederhana. Misalkan, nah ini misalkan gini. Oke. Saya buat program sederhana, mungkin biar Anda paham. Oke. Ini bisa kelihatan nggak? Oke, biar agak besar. Oke. Oke, misalkan gini. Saya buat int misalkan x. Oke, artinya apa? Artinya saya membuat sebuah variabel yang nilainya x, tipenya integer. Oke. Gimana saya untuk mencetak x? Maka misalkan saya mengisi x itu dengan angka 5, berarti gimana? Berarti saya buat x sama dengan 5, titik koma. Jangan lupa titik koma. Oke.
Selanjutnya saya ingin mencetak nilainya X. Gimana caranya? Berarti saya bisa ketik printf dalam kurung. Oke. Misalkan seperti ini X. Oke. Misalkan saya jalankan. Oke. Oops. Oke, bentar. Ada yang salah. Misalkan int X, oke. X sama dengan 100, misalkan seperti ini. Saya buat gini aja. Nanti akan Anda pahami. Berarti printf %d koma X. Oke. Oke. Nah, di sini saya contohkan sederhana ya. Jadi langkah pertama adalah saya membuat variabel X gitu ya. Dengan cara saya mendeklarasikan. Ingat, deklarasi variabel di dalam C penting. Sebelum Anda gunakan, Anda harus mendeklarasikan dulu. Anda tentukan tipenya apa. Oke. Kemudian di sini baru setelah Anda deklarasikan, Anda masukkan suatu nilai ke dalam X. Jadi contohnya gini, X sama dengan 100, berarti nilai 100 ini saya masukkan ke X. Oke. Kemudian printf X. Jadi di dalam bahasa C, maka kita harus menentukan bahwa %d ini adalah untuk menampilkan sebuah variabel. Variabel apa yang akan ditampilkan di sini? Variabel X. Sehingga Anda bisa lihat di sini, pada saat saya jalankan, maka di sini akan tampil 100. Atau misalkan seperti ini. Nilainya adalah %d, oke, koma X. Nah, %d ini akan diisi dengan nilainya X. Jadi kalau saya jalankan, nah Anda bisa lihat. Nilainya adalah 100. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang saya tanya. Apa yang terjadi misalkan gini. X sama dengan 5, X sama dengan 25. Nah, kalau saya jalankan, kira-kira hasilnya gimana? Kira-kira hasilnya berapa? Ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi pada saat baris ini? Ada yang bisa mencoba jawab? Baris ini apa yang terjadi? Jadi di sini, oke. Pertama kalau saya buat intx, jadi kalau misalkan saya buat seperti ini ya. Oke. Oke. Oke, saya buat pen misalkan. Oke, saya stop debugging. Wah, kok debug jadinya. Ntar. Compile and run. Oke. Oke. Nah, coba saya contohkan di sini. Saya contohkan di sini ya. Apa yang terjadi pada saat intx? Maka seolah-olah dia akan membuat sebuah kotak di dalam sebuah memori kosong. Tapi dia hanya bisa menampung bentuknya integer. Oke. Contoh ini dikasih nama dengan X. Oke. Pada saat masuk X sama dengan 5, apa yang terjadi? Maka angka 5 ini akan dimasukkan ke dalam X. Sehingga di sini menjadi angkanya 5. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Ternyata di baris berikutnya ada perintah lagi. X sama dengan 25. Berarti gimana? Berarti yang tadi isinya 5 diapain? Ganti. Itu ya, Pak. Ditindes saja kan gitu ya. Jadi kan dia nggak akan peduli sebelumnya isinya apa gitu ya. Karena di sini pokoknya 25 saya isikan ke situ. Pokoknya saya tumpuk aja di situ. Berarti isinya adalah jadi berapa? 25. Sehingga pada saat saya cetak berarti isinya berapa X? 25. Kalau sudah mulai lewat sini 25. 25. Paham ya? Jadi kalau saya jalankan di sini hasilnya adalah 25.
Seandainya pun di sini ada X sama dengan 200 misalkan. Berarti X-nya berapa di sini? 200. 200. Kenapa? Karena sudah ditimpa. Ketimpa. Oke, ketimpa dengan 200. Oke, good. Nah, sekarang saya tanya gini. Misalkan gini. Saya ada fungsi seperti ini. X sama dengan 5. Oke. Kemudian di bawahnya ada X sama dengan 5 plus 6. Berarti kalau saya jalankan, berapa X-nya? Berapa X-nya? 5 plus 6. Berapa 5 plus 6? 11. Tulisannya 5 plus 6 atau hasilnya 5 plus 6? Hasilnya 5 plus 6. Berapa berarti? 11. Oke. Kenapa kok hasilnya 11? Karena tipenya adalah integer. Integer dia menganggap semuanya adalah angka. Berarti kalau ada 5 plus 6, kalau misalkan saya jalankan, hasilnya berapa berarti? 11. Paham ya? Gimana kalau 5 kali 6? Berarti hasilnya berapa? 30. Oke, 30. Oke, good. Sekarang gimana kalau misalkan saya buat misalkan X sama dengan X plus 5. Misalkan seperti ini programnya. Berarti berapa nilainya ini? 30. 30. Kenapa kok 30? Karena nilai X sudah diketahui 25. Oke, good. Jadi kita bisa urut berdasarkan tahap demi tahap ya. Pertama X-nya dibuat, kemudian X-nya diisi 5, kemudian X-nya ditindas dengan 25, gitu ya. Kemudian yang di sini X-nya itu adalah X sebelumnya yang mana? Ini ditambah dengan 5. Sehingga X-nya jadi 25. Atau misalkan gini, X ditambah misalkan 17 atau 9, 8. Berarti hasilnya berapa? 33. 33. Karena 25 plus 8. Paham ya? Gitu ya. Oke. Jadi itulah dasar yang paling penting Anda pahami. Jadi variabel intinya adalah sebuah tempat penyimpanan di komputer yang bisa Anda isi apapun gitu ya, tergantung dengan tipenya. Jadi kalau misalkan Anda mau menyimpan integer ya harus bulat. Jadi kalau misalkan ada katakanlah seperti ini, integer X, maka X sama dengan katakanlah ini 5,5. Apa yang terjadi? Kalau misalkan saya jalankan, maka dia tidak akan memperdulikan belakangnya. Gitu ya. Misalkan di sini adalah 2,5. Oke. Harusnya berapa ya 2,5 plus 8? Harusnya 10,5 ya. Tapi kalau saya jalankan, hasilnya adalah 10. Kenapa kok 10? Karena kita menggunakan tipenya integer, bilangan bulat. Sehingga kalau misalkan ada input seperti ini, ada belakang koma, dia menganggap bahwa dia tidak penting sama belakang komanya. Oke. Paham ya? Oke. Oke, itu tadi terkait dengan contoh dasar. Nah, sekarang contoh bagaimana kita membuat sebuah program sederhana menggunakan luas bujur sangkar. Oke. Nah, oh ya, ini karena saya menggunakan Zoom yang free ya, sehingga 40 menit ini beberapa menit lagi off. Ini saya stop dulu, nanti saya share ulang linknya ya, karena yang setelah ini cukup penting karena kita mencoba menerjemahkan dari algoritma menjadi bahasa pemrograman. Ini saya stop dulu, nanti saya share link berikutnya ke adik-adik ya. Oke, makasih. Nanti tolong langsung join. Makasih.